tanggal 16 Juni tahun 2024, sebuah hari yang bersejarah akan segera kita dapati dan akan segera terjadi di Stadion Mini Pakujaya. Perburuan tiket ke babak kuarter final Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Babak pertama, Denis dengan kesebelasan GS Ngablu akan segera kita gulirkan, dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Denis turun dengan penjaga gawang Robi Kasilas nomor punggung 20, Arif Bisan nomor punggung 5, Doni nomor punggung 12, Fauji Black nomor punggung 8, Jardel nomor punggung 16, Bulat nomor 22, Reksa nomor punggung 6, Satria nomor punggung 23, Damar Sukhada nomor punggung 13, Fakril nomor punggung 28, Dia Medo nomor punggung 9, dan Rapi Pante nomor punggung 7. Baik mereka yang ada di bench, Ronaldo, Koja, dan yang lainnya, tertanda manajer tim Haji Edwin, Haji Dodo, dan juga Bung Ojel. Dan itulah daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan beserta pemain yang sementara diparkir di bench atau bangku cadangan. Ya saudara, hadir juga Bos Bondan dari kawasan kandang Sapilor Putrajaya Kota Tangerang Selatan yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Dan kita lihat saudara, sudah hadir juga yang punya Putra Selatan, Bos Sunarji Caung, yang juga menyaksikan partai Super Big Match kali ini. Baik, kita lihat saudara penonton, Bapak M. Toha juga sudah tiba di Stadion Mini Pakujaya, sang penggagas pelaksana turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Dan saudara, kita lihat bola kini sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Kick off babak yang pertama antara kesebelasan GS Ngablu yang tampil dengan jersey putih celana hitam berjumpa dengan kesebelasan Denis yang tampil dengan jersey sebaliknya. Bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan saudara. Peluit pertandingan babak yang pertama akan segera kita dengarkan, ditemani Wahyu Ardiansah, Camat Kecamatan Serpong Utara, Bapak Dahlan SOS, dan yang punya FS Apparel Bos Piki Ramadan mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Baik saudara, kita lihat sebuah tembakan selamat datang coba dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu Reksa Maulana, dan kini antisipasi dilakukan oleh Arif Bison. Safety first, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Denis, dan kita lihat kini Robi Kasilas lepaskan umpan kepada kompatriotnya. Dula kuasai bola, masih Dula melebar kepada rekannya, tetapi berhasil diamankan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu dan melakukan pergerakan dari kaki Fakril. Apakah yang terjadi? Kita saksikan saudara, perebutan bola yang dapat berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu sudah lakukan, berikan kepada Dia Medo, lepaskan umpan Fakril yang dicari. Siap kita lihat saudara, ada sebuah antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh bek andalan kesebelasan Denis Arif Bison, tetapi wasit melihat bola keluar meninggalkan lapangan dan kini melahirkan sepak pojok bagi kesebelasan GS Ngablu. Kita nantikan bersama sepak pojok bagi kesebelasan GS Ngablu terjadi, lakukan sudah. Hampir saja sebuah kesempatan emas di menit awal babak yang pertama didapati kesebelasan GS Ngablu. Sebuah eksekusi tendangan penjuru yang cukup baik dilepaskan oleh Arwin dan berhasil diteruskan dengan baik oleh Damar Sukhada, tetapi sontekannya masih melambung tipis beberapa sentimeter. Dan saudara penonton, kini sebuah gempuran coba dilakukan kesebelasan Denis, tetapi terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita rasakan bersama Stadion Mini Pakujaya kembali pada sore hari ini tumpah ruah. Rekor kembali terjadi pada pertandingan antara kesebelasan Denis dengan kesebelasan GS Ngablu, di mana kita lihat kini sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu terjadi. Ada pelanggaran dilakukan oleh Rapi Pante.
tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Bison berikan kepada Fauji Black, lepaskan umpan Jakite yang dicari. Kembali antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan GS Ngablu. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu. Tendangan gawang terjadi. Rapi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang mundur beberapa langkah. Rapi lakukan sudah terjadi perebutan bola dan apa yang terjadi? Saudara penonton kita saksikan miskomunikasi yang terjadi di barisan bertahan kesebelasan Dennis hampir saja berakibat fatal karena kita lihat saudara penonton Fahril yang muncul dalam posisi blindside berhasil melakukan sebuah antisipasi kesalahan yang dilakukan pemain bertahan kesebelasan Dennis. Beruntung saja Dewi Fortuna masih berpihak bagi kesebelasan Dennis. Peluang kedua kesebelasan GS Ngablu terjadi di babak yang pertama dan keduanya masih belum berhasil untuk menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Robi Kasilas. Tembakan bebas bagi GS Ngablu Dayat Arnold, tetapi kita lihat asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan GS Ngablu berada pada posisi offside. Fauji Black kini kuasai bola, lepaskan umpan lebar berikan kepada rekannya, tetapi lagi-lagi kita lihat para pemain kesebelasan Dennis nampaknya masih belum panas melakoni jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Sebuah kesalahan umpan dilakukan Black dan kini Diamedo bekerja sama kepada Rapi Pante ke belakang berikan kepada Reksa Maulana, melebar kepada Fahril datang membantu. Kita lihat Denny Arwin bekerja sama berikan umpan kepada Satria Tama, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Dennis dan akhirnya bola kini keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan yang kita lihat nampak chemistry para pemain kesebelasan Dennis masih belum terjalin pada pertandingan babak yang pertama ini. Beberapa kesalahan mendasar terus mereka lakukan dan kini kita lihat kembali Dennis melakukan gempuran dari kaki Ali. Pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Tembakan bebas untuk kesebelasan Dennis akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan saudara akan dihadapi oleh kapten tim kesebelasan Dennis atau pemain Dennis lainnya Fauji Black yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Kita nantikan bersiap Fauji Black melakukan eksekusi free kick bagi kesebelasan Dennis. Angkat bola berikan kepada Ali yang dicari. Reksa Maulana berhasil melakukan sebuah antisipasi, tetapi sang pengadil kembali meniup free kick tanda pelanggaran dilakukan Jo. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Damar Suhada kembali pressing ketat yang masih cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Dennis. Lemparan ke dalam Damar Suhada nampak dengan sengaja melakukan pelanggaran handsball dan akhirnya sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis. Masih dalam tempo sedang-sedang saja jalannya pertandingan babak yang pertama perburuan tiket ke babak kuarter final Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang menggelar pertandingan antara kesebelasan Dennis dengan kesebelasan GS Ngablu. Dan kembali kita lihat gempuran coba dilakukan kesebelasan Dennis tetapi gagal dan kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu terjadi. Sudah lakukan Rapi Pante, masih Pante kuasai bola, lepaskan umpan Bakril yang saudara penonton kita lihat hampir saja sebuah treble juga dialami oleh Robi Kasilas, tetapi beruntung umpan kiriman yang dilepaskan pemain kesebelasan GS Ngablu kita saksikan tidak tepat sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Dennis.
Dennis Robika Silas yang akan bersiap melakukan goal kick, kembali lepaskan umpan melambung ke tengah, Jo kuasai bola dan kembali kini bola liar menghampiri penjaga gawang kesebelasan GS Ngablu. Rapli bekerja sama berikan kepada Denny Arwin, lepaskan umpan tetapi lagi-lagi terlalu deras dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terlepas dari dua peluang kesebelasan GS Ngablu, yang keduanya masih belum berhasil untuk dikonversikan menjadi gol. Kita semua sepakat penampilan para pemain dari kedua kesebelasan nampak terlihat sangat hati-hati melakoni jalannya pertandingan yang sedang mereka hadapi pada pertandingan kali ini. Karena kita ketahui dan sudah saya katakan, mereka merupakan dua tim terbesar yang berada di kawasan kota Tangerang Selatan dan acap kali bertemu sehingga sudah sangat saling mengenal karakteristik lawan yang mereka hadapi pada pertandingan kali ini. Sehingga beberapa kesalahan elementer terjadi dan kita lihat Jakite melakukan protes berlebih terhadap keputusan yang diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, dan akhirnya kartu kuning mubazir didapati pemain kesebelasan Dennis Jakite yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Tembakan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan GS Ngablu, Reksa Maulana yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersama mundur beberapa langkah atau meletakkan bola pada posisi ideal dan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas Reksa Maulana. Agar betis dilakukan pemain kesebelasan Dennis, kita saksikan Reksa Maulana bersiap melakukan free kick, angkat bola Firly yang dicari, pantulkan bola kepada rekannya. Apa yang terjadi? Lagi-lagi gelombang tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu dalam sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Satria Tama, masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Dennis. Robika Silas lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Ali, terjadi perebutan bola udara, kembali Ali menangi perebutan bola, masih Ali melebar berikan kepada Hasbullah, berhasil diantisipasi oleh Muhammad Firly dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan GS Ngablu dan kini coba menekan, tetapi lagi-lagi bola berhasil diamankan dengan baik oleh Robika Silas dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Dennis FC. Tendangan bebas kita lihat Robika Silas bersiap melakukan tendangan berikan kepada Joe, terjadi perebutan bola udara. Reksa Maulana bekerja sama kepada Jakite. Dennis kembali coba bangun serangan, terjadi perebutan bola. Joe melebar berikan kepada Rapio, Rapio ke belakang berikan kepada Doni, Doni dorong bola ke belakang berikan kepada Pauji Black, Pauji Black kepada Doni. Kembali kita saksikan Dennis coba lakukan penguasaan bola tetapi tercuri oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Pauji Black jauhkan bola dan kini jatuh di kaki Satria Tama. Satria Tama berikan kepada Reksa, Reksa kepada Denny Arvin. Kerjasama 1-2 dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu dan kembali kita lihat Reksa Maulana lagi-lagi treble juga masih dialami oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu ketika mendemonstrasikan tekanan ke lini pertahanan kesebelasan Dennis dan akhirnya gelombang tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan GS Ngablu nampak harus berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Benar-benar sebuah atmosfer yang sangat luar biasa, tumpah ruah lautan manusia terjadi dan berada di Stadion Mini Paku Jaya, dan termasuk kembali rekan saya Bapak Haji Mursalim yang datang jauh-jauh dari kawasan Rawarengas, Kabupaten Tangerang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini.
yang punya kesebelasan Palapa FC. Benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang menjadi trending topik dan juga pusat perhatian penonton, dan tidak heran pada sore kali ini begitu luar biasa antusias kita rasakan. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Dula yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, mundur lakukan sudah. Dula berhasil diamankan oleh Dayat Arnold. Datang kembali gempuran Dennis dari kaki Doni. Doni bekerja sama kepada Joe, Joe kepada Jakite, Jakite kepada Joe, kembali lepaskan umpan crossing berbahaya. Oh, terlalu tajam sebuah upaya umpan crossing yang dikirimkan oleh pemain kesebelasan Dennis. Dan kini GS Ngablu coba bangun serangan, perebutan bola udara terjadi, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Tetapi kita lihat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Dennis atau GS Ngablu. Kita nantikan keputusan yang akan diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, lemparan ke dalam saudara bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Dennis. Kita nantikan lakukan sudah, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit, diantisipasi oleh Mario Jardel, dan kita lihat masih Mario Jardel, pemain bertahan kesebelasan Dennis yang kini mulai rutin menempati posisi bek kiri dari kesebelasan Dennis. Dan antisipasi yang dilakukan oleh Mario Jardel berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Dennis. Ya, masih sedikit monoton, dan inilah konsekuensi menyaksikan partai Super Big Match dalam pertandingan sepak bola, karena sekali lagi para pemain dari kedua kesebelasan nampak sangat berhati-hati, karena kita ketahui bersama dalam situasi sementara kiri Jakite berbahaya saudara penonton, hampir saja sebuah kesalahan, belum lagi kering, dan saya akan mengulas sedikit saja kesalahan maka akan berakibat fatal. Sebuah antisipasi yang kurang cermat dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan GS Ngablu, dan kini sepak pojok bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Dula yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru, lakukan sudah. Pelanggaran kita lihat dilakukan Jakite terhadap Firly Apriansa, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi. Kita lihat Rafli Mahreja yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas setelah pelanggaran dilakukan Jakite terhadap Firly Apriansa. Mundur beberapa langkah Rafli, kepada siapa bola akan diarahkan, lakukan sudah, angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan. Pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh Fauji Black. Pelanggaran yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Fauji Black, karena seorang Rapi Pantepun berdiri pada posisi yang kurang begitu berbahaya, dan akhirnya cukup jeli wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Dan melihat sebuah insiden terjadi, langsung memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Dan inilah kesempatan emas saudara penonton bagi kesebelasan GS Ngablu untuk leading atas sang lawan kesebelasan Dennis di babak yang pertama. Kemarin tembakan bebas spektakuler putra menghantarkan Unico melaju ke babak kuarter final, dan akankah terjadi dejavu pada pertandingan kali ini? Dan kebetulan jarak tembaknya pun hampir sama. Dayat Arnold, Reksa Maulana, dan Satria Tama, tiga pemain yang bersiap maju sebagai algojo tendangan bebas. Dayat Arnold membentur pagar betis yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Dennis, dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan kesebelasan Dennis. GS Ngablu kembali melakukan gempuran dari kiri pertahanan Dennis. Apakah yang terjadi? Kamera kesulitan untuk mendapatkan gambar di sisi kiri pertahanan Dennis, karena begitu banyaknya penonton. Yang kelihatan cuma Bos Hariri yang punya rumah makan Siput 69 dari kawasan
Geraha Raya yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan kali ini. Kembali saudara penonton, kita lihat Dennis kiri coba melakukan gempuran, tetapi kontrol yang dilakukan oleh Ari kurang cermat. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu. Hasbullah berhasil melakukan sebuah intercept. Dula berikan kepada Jakite, Jakite kepada Joe, Joe berikan umpan kepada Rapiu, berhasil diamankan oleh Arwin Bagol, dan kini Pauji Black berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Sebuah pelanggaran dilakukan kapten tim kesebelasan GS Ngablu Dayat Arnold terhadap Jakite. Dan tanpa ampun sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis. Kita saksikan bersama, inilah satu kesempatan emas dalam situasi free kick yang akan terjadi dan dimiliki kesebelasan Dennis dalam sebuah eksekusi tembakan bebas yang akan dihadapi oleh kapten tim mereka Dula dan juga Pauji Black yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan kepada siapa atau apakah yang akan dilakukan oleh satu dari dua pemain tersebut. Mundur beberapa langkah Pauji Black maupun Dula. Kita nantikan bersama saudara, akankah kejutan terjadi? Pauji Black, sebuah cannonball yang sangat menakutkan dilepaskan oleh Pauji Black, tetapi beruntung penjaga gawang kesebelasan GS Ngablu Rafi berada pada posisi tepat untuk mengamankan sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Pauji Black, dan akhirnya selamat sementara kawan dari kesebelasan GS Ngablu, dan kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita saksikan bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Ya saudara penonton, Robi Kasilas yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah berikan kepada Jakite, perebutan bola udara terjadi, dan kita lihat kini Bison bekerja sama kepada Jakite. Kembali perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain bertahan kesebelasan GS Ngablu. Satria Tama berikan kepada Fahrio, lepaskan umpan, berhasil diantisipasi. Dula berhasil mengintercept sebuah tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu, tetapi licinnya medan pertempuran nampak juga menjadi kendala beberapa pemain yang bertanding kali ini. Kita lihat keseimbangan pemain acap kali terganggu, bahkan mereka pun terpaksa harus terjatuh akibat gagal untuk menahan keseimbangan dirinya. Dan kali ini sebuah pelanggaran dilakukan Joe, tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Reksa Maulana ataupun kapten tim mereka Dayat Arnold berhasil diamankan oleh Arif Bison. Serangan balik dilakukan Dennis dari kaki Hasbullah. Masih kita lihat saudara Muhammad Firly. Ya, pelanggaran saudara penonton dilakukan oleh pemain kesebelasan Dennis terhadap bek Barito Putra Muhammad Firly. Bek muda potensial yang kembali kita lihat saudara dilahirkan dan juga membela kesebelasan GS Ngablu pada pertandingan kali ini, dan kita saksikan kini Bison melakukan antisipasi. Jakite nampaknya pada pertandingan kali ini benar-benar menjadi sasaran pelanggaran para pemain kesebelasan GS Ngablu. Di mana kita lihat bersama saudara beberapa kali pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pemain GS Ngablu terhadap Jakite. Tembakan bebas Jakite menangi duel, ini dia, diamankan oleh Dayat Arno. Serangan balik dilakukan kesebelasan GS Ngablu. Dula, Ali, Rafiu, Muhammad Firly. Bola masih ada di kotak penalti Hasbullah. Saudara, kita lihat bersama
Kita lihat bersama kini sebuah gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Dennis nampak gagal karena tembakan yang dilepaskan Hasbullah melambung dari titik sasaran. Dan kembali kepada para penonton yang berada di pintu masuk sebelah utara maupun sebelah selatan, silakan mengurai dan juga berbaur bersama penonton lainnya agar tidak berkumpul di depan pintu, karena kalau kata orang dulu bilang pamali, kalau berdiri di depan pintu entar jauh dari jodoh. Baik, kepada penonton mohon untuk tidak berkumpul di depan pintu sebelah utara maupun sebelah selatan. Baik, kembali ke pertandingan. Kini babak yang pertama bergulir. Dayat Arnold dan kita saksikan Diamedo, masih Diamedo mengecoh dua pemain bertahan dari kesebelasan Dennis, berhasil diantisipasi dengan baik. Dan kini Bison angkat bola, berikan umpan kepada rekannya. Kembali kini bola liar menghampiri sang jenderal permainan Dennis Dula, melebar berikan kepada kompatriotnya. Kita saksikan Rapiu lepaskan crossing. Firly Apriansa berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Dennis. Terjadi perebutan bola, kita lihat dimenangkan Maria Jardel. Dorong bola berikan kepada Jakite, masih Jakite kembali dikepung pemain bertahan kesebelasan Es Ngablu. Dan akhirnya selamat sementara ini pertakaran Es Ngablu. Dennis kembali menekan dari kaki Ale. Saudara penonton, kita lihat pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Kita nantikan bersama saudara. Ali nampak dilanggar oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Dan pada sore hari ini 3 sepasang sepatu yang juga masih disimpan pemberian dari Sekel Paku Jaya Bapak Muhammad Zulkarnain pada sore hari ini akan kita bagikan, di mana penonton yang sudah memiliki potongan karcis masuk istirahat pertandingan sore hari ini akan kita laksanakan pengundiannya. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Kita nantikan Dula yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Mundur beberapa langkah Dula saudara, kepada siapa bola akan diarahkan atau apakah yang akan dilakukan oleh Dula. Bersiap Dula melakukan tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis. Lakukan sudah Rapli, kita lihat lebih cepat mengantisipasi pergerakan bola. Dan saudara, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan Dennis Joe terhadap Patrio. Dan akhirnya sang pengadil memberikan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Fahriul, pemain yang juga sempat mendapatkan kesempatan emas di menit awal babak yang pertama tadi, dan kita lihat dilanggar oleh seorang Joe. Dan kali ini tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Kapten tim mereka Dayat Arnold bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah. Bukan masalah bagi Robi Kasilas untuk mengamankan tembakan bebas Dayat Arnold. Dennis kini berbalik menekan dari kaki Hasbullah, masih Hasbullah gagal untuk melewati karangan yang dilakukan oleh Muhammad Firly. Kita saksikan dari kaki gelandang pencuci piring mereka. Saudara penonton, kita saksikan lagi-lagi Jakite terus mendapatkan pelanggaran demi pelanggaran oleh pemain bertahan kesebelasan GS Ngablu. Kali ini kita lihat Firly Apriansa mendel seorang Jakite dan akhirnya membuat Jakite kini masih sedikit tergeletak. Dan kita nantikan wasit nampak meniup free kick. Ya sudah, jangan terlalu banyak melakukan protes karena keputusan sudah diambil oleh wasit. Dan tendangan bebas nampak
tampak bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Baik saudara, kita lihat nampaknya menjadi sasaran pelanggaran Jakite oleh para pemain bertahan kesebelasan GS Ngablu di babak yang pertama ini sudah cukup terbaca. Nampaknya penyerangan kesebelasan Dennis yang memang banyak terpaku pada seorang Jakite, sehingga kita saksikan bersama pelanggaran untuk yang kesekian kalinya yang kembali dilakukan pemain bertahan GS Ngablu terhadap Jakite. Tembakan bebas bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Kita nantikan Fauji Black yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Pagar betis pun dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Kita nantikan bersama, akankah gol bagi kesebelasan Dennis akan terjadi dalam situasi free kick yang akan mereka dapati. 4 pemain GS Ngablu membentuk pagar betis. Kita nantikan saudara penonton. Lagi-lagi melambung sebuah sepakan yang dilepaskan oleh Fauji Black, dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Scoring board yang berada di Stadion Mini Paku Jaya masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol. Kita lihat laga Super Big Match final prematur pada Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini terjadi antara kesebelasan GS Ngablu dengan kesebelasan Dennis, di mana sejarah yang sangat luar biasa dari kedua kesebelasan dan prestasi yang juga sangat mentereng dari kedua kesebelasan. Dan kali ini Stadion Mini Paku Jaya menjadi saksi bisu siapakah tim yang akan merengkuh tiket ke babak kuarter final Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Tembakan bebas bagi Dennis akan terjadi. Arif Pisan yang akan bersiap melakukan free kick, berikan kepada rekannya. Lagi-lagi kita saksikan belum ada tekanan yang berbahaya kembali dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Dennis. Dan kini Denny Arwin, masih Arwin kuasai bola, berikan kepada Satria Tama. Terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan kesebelasan Dennis. Fauji Black melakukan sebuah antisipasi dan kita lihat terjadi perebutan bola sengit di tengah lapangan pertandingan. Dan akhirnya perebutan bola sengit berbuntut dengan ditiupnya peluit oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan kita lihat bersama dua pemain dari kedua kesebelasan nampak tengah tergeletak di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya. Ali dari kesebelasan Dennis dan Dirli Apriansa dari kesebelasan GS Ngablu. Baik, kita lihat bersama saudara penonton, drama terus terjadi di Stadion Mini Paku Jaya. Licinnya medan pertempuran yang nampaknya membuat para pemain dari kedua kesebelasan nampak beberapa kali harus terlibat friksi dan terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran profesional foul ataupun pelanggaran tidak perlu yang terus menghiasi jalannya pertandingan kali ini. Dan kita lihat kembali babak yang pertama terus bergulir dan kini perawatan diberikan tim medis kepanitiaan dan untuk memberikan perawatan bagi seorang Firly Apriansa. Tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu, Dayat Arnold yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas. Mundur beberapa langkah Dayat Arnold, kita saksikan bersama, bersiap Dayat Arnold melakukan tembakan bebas bagi kesebelasan GS Ngablu. Lakukan sudah. Lagi-lagi kita lihat drama terus terjadi di Stadion Mini Paku Jaya. Dan kali ini kita lihat Mario Jardel, pemain kesebelasan Dennis, nampak tergeletak di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya. Dan kita nantikan mampukah Mario Jardel bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya. Masih terus menantikan jalannya hasil akhir pertandingan antara Dennis dengan kesebelasan GS Ngablu. Para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini, 1 menit additional time di babak yang pertama pada laga Super Big Match antara kesebelasan Dennis dengan kesebelasan
GS Ngablu. Dan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu. Kita nantikan terjadi, berikan kepada Satria Tama, berhasil diantisipasi dan kita lihat kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan dan kembali antisipasi dilakukan pemain Dennis. Semakin dekat gelombang tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu bisa berhasil menetralisir sebuah gempuran yang kembali dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Tembakan gawang bagi kesebelasan Dennis, kita saksikan bersiap Robi Kasilas yang akan melakukan eksekusi tendangan gawang bagi kesebelasan Dennis. Lakukan sudah dan ya, akhirnya babak yang pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol 0. Dan artinya pada fase turun menit ini kedua kesebelasan gagal untuk mencetak gol dan penyelenggaraan door prize akan kita laksanakan. Aturannya masih dengan yang sama, yaitu penonton wajib mengenai tiang atau mistar gawang.